Saya pernah mengerjakan WY40H, alhamdulillah belum 40 hari udah dapat apa yang kami butuhkan. 120 juta dalam 28 hari lebih dari yang kami butuhkan. Masya Allah, tabarakallah. Ikut seneng ya kak dengernya ya kak. Semoga rezekinya nular ke kita dan semua yang nonton ini. Nah jadi WY40H itu memang sedahsyat itu. Banyak banget keajaiban, mukjizat, dan segala hajat yang kita inginkan insya Allah bisa dikabulkan dengan mengamalkan WY40H ini. Aku juga salah satunya pengamal dari WY40H dan alhamdulillah banyak banget hajat aku yang dikabulkan. Aku berhasil hamil karena sering mengamalkan WY40H. Aku juga bisa mendapatkan rezeki yang alhamdulillah tidak putus-putusnya karena mengamalkan WY40H. Bisa punya keluarga yang alhamdulillah selalu sehat walafiat dan juga selalu sayang menyayangi. Itu juga berkat WY40H. Ada banyak banget hajat-hajat yang aku panjatkan dengan mengamalkan WY40H dan alhamdulillah sebagian besar itu sudah tercapai semuanya. Bagi yang masih bingung WY40H itu apa sih? Nah, WY40H itu sebenarnya adalah kita mengamalkan surah Al-Waqiah dan surah Yasin selama 40 hari. Nah, kalau misalkan haid kira-kira gimana kak? Pastinya kepotong kan, nggak nyampe 40 hari. Nah, balik lagi itu ke keyakinan masing-masing. Memang ada beberapa pendapat yang mengatakan membaca surah Al-Waqiah dan surah Yasin itu diperbolehkan pada saat haid. Tapi tidak dengan media Al-Qur'annya. Nah, jadi menurut aku, kalau misalkan kalian yakin, misalkan tetap mau baca, nggak mau bolong nih, misalkan, kalian tetap boleh baca surah Al-Waqiah dan surah Yasinnya, tapi dengan medianya melalui handphone. Kan udah banyak tuh di Al-Quran digital, atau bisa melalui internet, dengan berbagai macam lah ya, pokoknya bisa membaca surah Al-Waqiah dan surah Yasin melalui handphone. Nah, tapi kalau misalkan kalian memiliki pendapat yang kalau misalkan baca surah Yasin dan surah Al-Waqiah itu tidak boleh pada saat haid, itu juga balik lagi terserah kalian. Kalian bisa mengakalinya seperti ini. Misalkan kalian sudah menerapkannya selama 10 hari, kemudian kalian haid, gak apa-apa, stop aja dulu pada saat haid. Nanti disambung lagi setelah selesai haid. Gak harus diulang dari awal, tapi langsung aja disambung. Misalkan disambung jadi hari ke-11. Nah, tapi kalau misalkan sudah selesai selama 40 hari, harapannya amalan ini bisa diamalkan secara terus-menerus ya, jangan putus-putus lagi. Dan kalau bisa jangan dihitung-hitung lagi, biarkan mengalir setiap hari jadi amalan yang jadi kewajiban untuk bisa diamalkan. Lalu kira-kira dibacanya kapan kak? Waktunya bebas, yang penting dalam satu hari itu kalian berhasil mengamalkan surah Al-Waqiah dan surah Yasin. Dibaca sampai habis. Bisa dibaca setelah habis sholat, ataupun dibaca saat waktu senggang. Yang penting senyamannya kalian. Lalu Yasin dulu atau Waqiah dulu sih kak? Bebas. Mau Yasin dulu atau Waqiah dulu terserah senyamannya hati kalian. Tapi kalau aku sendiri pribadi, biasanya aku baca Yasin dulu, baru baca surah Al-Waqiah. Lalu apa sih keutamaan WY40H ini? Yang pertama, hajat jadi cepat terkabul. Yang kedua, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meluaskan dan melapangkan rezeki kita. Yang keempat, sebagai pengampun dosa. Nah, surah Yasin itu dikenal sebagai penghapus atau pengampun dosa. Nah, sedangkan surah Al-Waqiah itu adalah surah yang bisa meluaskan dan melapangkan rezeki kita. Jadi ketika kita mengamalkan surah Yasin dan surah Al-Waqiah, insya Allah dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, doa kita auto terkabul, dan yang terpenting adalah setelah doa kita terkabul, hajat kita cepat terkabulkan, dan rezeki kita semakin diluaskan dan dilapangkan oleh Allah. Dan plusnya bisa mendapatkan kebahagiaan yang tak terduga. Masya Allah, ini amalan yang memang benar-benar wajib banget kalian amalin, karena memang sebagus dan sedahsyat itu kalau diamalin. Yuk teman-teman, siapa yang pengen hajatnya cepat terkabul, rezekinya semakin luas, dosanya diampuni, yuk jangan lupa amalin WY40H, biar kita sama-sama bisa hidup penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan.